di mana Sultan dan keluarganya mengadakan upacara adat tadi sudah saya sebutkan ya, adat agama Islam. Juga Sultan terima tamu. Buat terima tamu. Ya, kalau biasa alas kakinya dilepas. Mantap sekali. Be, mau kemana, Be? Be, mau kemana? Sultan tadi bulan caranya itu gambarnya apa? Tiga badannya, kepalanya ada satu. Kalau di dalam ilmu torekot itu iman, Islam dan ihsan. Juga keraton yang ada di Cirebon itu leluhurnya satu, yaitu Sunan. Kepala itu sama dengan pemimpin ya, atau leluhur. Dan dominasi warna yang ada di Kesultanan Cirebon itu adalah warnanya hijau dan emas. Hijau melambangkan keagungan atau kejayaan, kuning atau emas melambangkan hijau melambangkan kesuburan, kalau emas atau kuning melambangkan keagungan dan kejayaan. Saudara Cirebon dibangun tahun 1908, tepatnya tanggal 13 Maret. Di usia Keraton Kecirebonan sudah berapa tahun? 214 tahun. Ya. Beliau yang sekarang bertahta, beliau Pangeran Raja Abdul Ghani Nataruddin kan pada tahun 1997 tanggal 19 April hari Sabtu. Ayahandanya Pangeran Muhammad Mulyo Hamid Nasution dari Sultan Kecirebonan ke-8. Ini kakeknya Pangeran Agam Nasution, Sultan Kecirebonan ke-7. Ini yang ke-6, wujudnya Pangeran Sidik Hadjadiningrat. Dan yang sebelah timur namanya Pangeran Raja Dirja. Beliau adalah Sultan Kecirebonan ke-5. Keempat, 3, 2, dan 1 karena zaman itu belum ada teknologi fotografi, jadi kami masih mencari dokumen ataupun sketsa ataupun lukisan terkait sultan kami yang keempat, 3, 2, dan 1, di mana penghubung antara Prabayasa dan dalam haru. Kalau dalam haru itu ruang privasinya Sultan dan keluarganya, artinya itu ruangan di mana pengunjung hanya batas di sketsa ke ruang gamelan, ke ruang naskah dan selesai. Ya, di sini ada duplikat baju yang ada kebesaran Kesultanan Cirebon, ada sebuah koleksi pedang dari Pangeran Raja Kanoman dan pedang King Willem. King Willem itu Raja Belanda yang pada tahun 1814 itu beliau juga baru menobatkan Raja Muda dan memberikan kenang-kenangan kepada kami berupa pedang. Ini juga ada dokumentasi terkait penobatan beliau karena di tahun 97 itu Cirebon menjadi tuan rumah Festival Keraton Nusantara yang kedua. Jadi pada waktu penobatan beliau hadir raja-raja dan sultan seluruh Indonesia di Keraton menyaksikan penobatan. Oke, ini ada gamelan Laras Dembu. Gamelan ini menjadi salah satu alat syiar di era Wali, belum jadi mereka. Yang pertama adalah gamelan Laras Pelok, kedua Laras Lendro, ketiga Dembu, keempat Renteng, dan kelima Sekaten. Dan kami juga punya dua koleksi wayang kulit, Gagrak Cirebon, Gagrak itu style. Ada wayang di Kota Timah, ada juga wayang di Kota Bogor. Keduanya masih kami pelihara, masih kami maintenance. Tiap 40 hari sekali, tiap hari Jumat Kliwon kami keluarkan dari kotaknya agar terawat. Ya, karena wayang kulit terbuat dari kulit kerbau, kalau tidak dikeluarkan minimal 40 hari sekali, dia akan menempel satu dengan lain dan akan lapuk atau rusak.
Ini juga kami punya batu bibisan. Batu bibisannya itu adalah seperti cobek, sekarang apa? Ulekan, ada buat bumbu, buat goreng dan buat jamu. Artinya alat ini masih kami fungsikan setiap ada upacara adat, membuat bumbunya kami gunakan. Dan terakhir yaitu agenda perayaan Maulid Nabi, itu membuat bumbu untuk kasih jimat atau nanti Rasul masih menggunakan alat. Juga ada busana sultan dari yang ke-5 hingga ke-9, yang ke-9 ini yang masih digunakan. Oke, yuk sekali mengkoleksi pecahan. Ada pecahan dari Jepang, ada pecahan dari Eropa, dan ada pecahan dari Rusia. Juga pedang-pedang yang digunakan oleh para prajurit keraton. Ada juga naskah terkait, ada mushaf lama, ada rekor, ada fikih, ada tasawuf, dan ada beberapa manuskrip atau naskah yang sudah ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia. Ini kerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di dinding ada dokumentasi terkait kegiatan sultan dan permaisuri. Ada yang tradisi di keraton, ada juga kegiatan di luar keraton. Salah satunya ada, kami pernah diundang ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo bareng raja-raja dan sultan seluruh Nusantara. Ini juga naskah sama, nah ini pesulit terkait perjanjian dengan Gubernur Jenderal Raffles dan Denus. Oleh batik keraton, ada dua motif besar di Cirebon, motif batik pesisir dan motif batik keraton. Yang membedakan kalau pesisir itu warnanya lebih berani, lebih kontras. Kalau batik keraton cenderung lembut warnanya, ya, halus dan kadang gelap juga. Simbolisasi batik keraton atau batik pesisir mengambil unsur flora dan fauna. Ada burung, ada ayam, ada daun-daun, ini daun pohon. Ini ada properti tempat lilin. Properti ini digunakan untuk acara panjang Jumat pada saat memperingati lahirnya Kanjeng Rasul, dan sengaja ini tidak kami bersihkan karena ada waktu tertentu minggu sebelum hari H ini kami bersihkan. Nah, ini terkait pedang Coveney atau pedang Eropa. Ini adalah hasil rampasan. Nah, ini sebagai bukti bahwa telah terjadi perang santri atau perang di desa Kedogdong. Dampak dari perang ini timbul karena adanya sultan kami yang pertama diasingkan ke Ambon, itu Pangeran Muhammad Amirul Mukminin Herudin II. Beliau sultan pertama kami yang diasingkan ke Ambon. Deskripsinya ini barangkali perlu didokumentasi. Nah, ini ada salah satu jenis bentuk kesenian tari topeng Cirebon. Ini adalah tari topeng Panji, Samba, Rumyang, Temenggung, Kelana. Tarian ini menggambarkan fase hidup manusia dari bayi, balita, remaja, dewasa, tua. Panji itu namanya filosof sinonim dari mapan ingkang siji. Mapan ingkang siji itu kita yakin dan percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Yakin ya, hanya satu yang disembah itu Allah. Dan yang kedua adalah Samba. Samba itu menyambangi, seperti ada dari SMP Negeri 1 Sumber, sudah bersilaturahmi dengan kami di Kacirbonan karena sangat banyak manfaat dari silaturahmi. Tiga adalah Rumyang. Rumyang apabila adik-adik merantau ke
dari kampung halaman hendaklah memberikan sesuatu yang harum untuk kampung halamannya. Dan keempat adalah tumenggung. Tumenggung itu udah dewasa. Dia kalau di kerajaan itu orang nomor 2, ya Pangeran Patih. Dia sudah sangat dewasa dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Dan yang kelima, ini adalah anak klimaks dari kehidupan manusia, yaitu menjadi seorang raja. Raja itu sama dengan sinonim dengan seorang pemimpin. Ya. Artinya untuk melalui proses tadi harus dengan tadi tahapan apa nih harus dilalui. Itu salah satu jenis kesenian Cirebon yang punya makna dan filosofi. Nah, di atas ada motif ukiran macan ali. Walaupun di ragam hias macan ali ini ada di bawahnya yaitu wadasan. Wadasan itu adalah fondasi hidup manusia. Apa fondasi hidup manusia? Itu agama. Ya. Agama yang kita anut adalah Islam. Artinya kalau kita kuat dan kokoh di syariatnya pada agama Islam, Allah kita akan naik menjadi Megamendung. Megamendung itu sama dengan ini nanti jadi pemimpin. Tentunya pemimpin yang ada manfaat untuk bawahan. Seperti karakter Megamendung, ya. Ikannya mendung berarti kan bisa memberikan sesuatu yang dingin untuk bawahan. Nah, kalau macan ali ini sendiri adalah kaligrafi 2 kalimat syahadat. Ya, kalau kita bisa mengimplementasikan atau mengamalkan 2 kalimat syahadat tadi, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Karena di dalam 2 kalimat syahadat ini ada hablum minallah dan hablum minannas. Ya, kalau kita baik di dunia, insya Allah kita akan baik di akhirat. Nah, kalau kita semua sudah bisa mengimplementasikan semuanya, kita akan menjadi wangi sesuai dengan ukiran yang tadi di 2, pandan wangi. Kita bisa memberikan sesuatu yang harum, bukan saja untuk pribadi, tapi untuk keluarga, untuk kampung halaman, bahkan untuk bangsa, negara, dan agama. Itu jadi leluhur kami itu menciptakan suatu bentuk baik seni, ukir kayu, tarian, topeng, motif batik. Itu ada makna filosofi yang terkandung di dalamnya untuk bisa diteruskan kepada penerus. Itu saja. Terima kasih kunjungannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.